Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sudah siap belajar semua? Siap. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siap. Kenapa? Sakit. Jadi yang lain sudah masuk semua ya? Yang bilang sudah semua ya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Wali songo. Iya, tentang wali songo. Jadi nanti kalian akan mempelajari siapa sih itu wali songo dan perannya dalam dakwah di Nusantara itu seperti apa, bagaimana strateginya juga. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian tuh dapat memahami dan menganalisis peran wali songo dalam dakwah Islam di Nusantara sebagai inspirasi dalam menumbuhkan dan merawat nasionalisme di lingkungannya. Nah, jadi kegiatan kalian hari ini, kalian akan mendengarkan. Yang pertama, kalian mendengarkan, memahami apa yang Ibu jelaskan. Lalu nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok dan juga tugas individu. Nanti tugas kelompoknya itu Ibu suruh membuat mind mapping ya tentang wali songo. Terus nanti ada penilaian di akhir sebagai tugas individu kalian. Dan sebelum ke materi ini, Ibu akan mengirimkan link asesmen awal seberapa kalian memahami sih tentang wali songo itu. Nanti diisi sesuai pemahaman masing-masing aja ya. Ya. Jangan diisi yang sudah dikirim Ibu di grup. Sudah, Bu. Sudah kan? Baik. Yang pertama kali mengirim Mbak Rosa ya. Wah, ini jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya, sangat hebat. Dan sebelum masuk ke materi, kita ice breathing dulu biar lebih semangat. Ayo berdiri semuanya. Seperti biasa ya, kita tepuk semangat. Sudah tahu kan tepuk semangat seperti apa? Sudah. Sudah, ayo bareng-bareng tepuk semangat. 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 Terima kasih. Dan semangat semua ya, anak-anak. Semangat. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi. Nah, mengapa sih kita tuh harus tahu tentang wali songo? Kenapa, Mbak? Biar tahu sejarahnya, Bu. Ya, karena wali songo itu juga kita sebagai orang Jawa kan juga harus tahu ya siapa itu wali songo. Nah, langsung aja masuk ke materi. Wali songo itu merupakan wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Nah, ada siapa aja wali songo itu? Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Muhammad, Sunan Giri, Sunan Bajan, Sunan Kudus, Sunan Kudus,
masyarakat. Enggak, jadi mereka itu apa, bersosial ya, terus berbangsa dan bernegara. Mereka juga peduli dengan bangsa dan negara kita. Nah, kalian apa sih yang dapat kalian pahami dari materi ini? Sedikit aja. Semua tokoh penting dalam agama Islam. Ya, betul sekali. Semua itu tokoh penting. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nanti tugasnya adalah membuat mind mapping tentang Wali Songo. Nah, nanti mind mappingnya itu kalian mengisi nama asli dari Wali Songo itu, terus dakwahnya gimana, terus kelahirannya juga, terus dan juga strategi dakwahnya. Nanti tiap kelompok harus beda-beda sunahnya ya. Kan ada 9 tuh. Kalian harus berbeda-beda nanti. Ibu kasih tugas yang beda-beda. Nah, baik kelompoknya. Kelompok pertama ada Mbak Anissa Febriana, terus Mbak Rosa, Rahmat, dan Janasi. Yang kelompok kedua ada Mbak Husnul, terus Mas Yasmin, Mas Riko, sama Mas Asrul ya. Ya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa mengerjakan di bawah atau di atas meja juga nggak apa-apa. Bawah yuk. Aku kelompok berapa? 1 ya Bu. Iki lu. Mau Bu? Yuk, Maju gak sih? Ini loh. Nanti kalau ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan ya ke Ibu ya. Ya Bu, Sultan. Ya, sebenarnya ada yang dibingungkan nggak dari kelompok 1? Saya juga. Sultan itu sih kok. Ayo ya, Pak. Bulan diri nih. Jangan mau masukin air terus naik tempat dan lagi strategi Iki ngomongin. Sudah Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Oleh aku dulu. Ya. Sunan Gresik. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Nah, baik. Nanti penilaian itu yang paling cepat dan tepat. Ya, cepat dan tepat loh. Bukan yang paling cepat. Terus dan yang paling menarik ya menurut Ibu. Itu nanti yang nilainya paling bagus. Dan ini ada kelompok 1 ya. Ini sangat menarik sekali dan banyak ya, ada 5. Ini yang kelompok 2 cuma 4. Silakan kelompok 1 bisa perwakilan maju untuk menjelaskan, presentasikan tentang hasil yang dikerjakan tadi. Silakan. Di sini ada 5 sunat ya teman-teman. Ya. Yang pertama yaitu Raden Rahmat yang biasa disebut sebagai Sunan Amel yang mendirikan pesantren di kota Surabaya. Yang kedua yaitu Sunan Bonang yang berasal dari Kediri. Yang nama lainnya Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Kemudian yang kelima yaitu Sunan Kalijaga atau disebut Raden Said yang berasal dari Demak, mengembangkan seni wayang kulit dan gamelan. Kemudian yang keempat Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang berasal dari Mekah, lahir tahun 1448 Masehi, memperkuat kedaulatan politik dan tinggalnya di Banten. Yang kelima yaitu Sunan Derajat yang berasal dari Lamongan, yang nama lainnya Raden Qasim atau Syarifuddin, menciptakan kembang Jawa.
menarik. Ya, warnanya juga cerah banget. Baik, sekarang waktunya kelompok 2. Silakan perwakilan menjelaskan. Yes. Nah, di sini ada 4 sunat ya dari kelompok kami. Yang pertama yaitu sunat Muria atau Raden Umar Said. Beliau berasal dari Kudus, Jawa Tengah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Strategi dakwah beliau yaitu mengajarkan bercocok tanam, berdagang dan kesenian. Kemudian ada Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq yang berasal dari Kudus juga, Jawa Tengah. Beliau lahir pada 1400 Masehi. Dan strategi dakwah beliau yaitu menciptakan gending, mas kumambang dan mijil. Yang selanjutnya itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dia berasal dari Gresik. Kemudian strategi dakwah beliau yaitu berdagang dan pendidikan atau melalui pesantren. Yang terakhir yaitu Sunan Giri yaitu Muhammad Ainul Yakin dari Banyuwangi. Beliau lahir 1365 Masehi dan berdakwah di Gresik menggunakan seni pertunjukan atau kesenian gamelan dan wayang. Dan itu saja. Terima kasih. Nah, dari tugas kelompok tadi ini kalian jadi lebih tahu ya nama asli dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan lainnya. Terus beliau itu dakwahnya di mana, terus lahir pada tahun berapa, di mana, terus dan juga kalian lebih paham bagaimana strategi dakwahnya para wali songo tersebut. Ya, Bu. Terus selanjutnya untuk penilaian akhir asesmen sumatif, kalian akan ibu kirim linknya saja ya, nanti dikerjakan langsung sekarang. Kasih waktu 2 menit saja untuk mengisi asesmen sumatifnya. Baik, Bu. Oke, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sini kan nilainya langsung muncul ya, dan nilai tertinggi itu ada Mbak Janasi. Tangan dulu. Dan ternyata ada yang remedi ya. Mas Yasmin, mohon maaf ya remedi. Jadi nanti yang remedi kalian tugasnya membaca ulang materi yang ibu sampaikan, lalu nanti diresum di buku tugas. Terus yang teman-teman yang lainnya yang tidak remedi nanti cukup mencari buku di perpus dan mencatat hal yang penting di buku tugas kalian. Nah, dari pembelajaran kali ini siapa yang bisa memberikan review pembelajaran apa tentang materi-materinya ini satuan aja. Nanti ibu kasih hadiah. Kesimpulan akhir. Yang nilainya paling tinggi tadi siapa? Ayo, silakan maju untuk memberikan kesimpulan materi. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang telah disampaikan Ibu, saya jadi tahu nama-nama dari 9 wali, kemudian berasal dari mana, strategi dakwahnya seperti apa, dan juga tanah kelahirannya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Nah, selanjutnya gimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Seru banget. Ya, alhamdulillah. Terus kalian paham enggak? Ya, alhamdulillah ya paham semua. Terus jadi besok kan materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian belajar ya di rumah biar bisa tahu kalau ditanya. Terus ya udah ibu tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi.
bihamdika asyhadu an la ilaha